sentosa bersama PDI Perjuangan, bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kita sambut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Mengucapkan juga selamat datang kepada kader PDI Perjuangan yang juga Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Selamat datang juga kepada Bapak Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, dan selamat datang juga kepada Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Sekali lagi kepada Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Merdeka! Hidup Bu Mega! Bu Mega! Hidup Mega! Jangan diatur kiri kanan. Posisi yang terdekat. Oke. Hadirin tamu undangan, kader-kader PDI Perjuangan, para utusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dari seluruh tanah air. Kami ucapkan selamat datang di Agung Room Grand Ina Bali Beach, Denpasar, Bali. Selamat datang di pembukaan Kongres keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hadirin yang kami hormati, terimalah persembahan kami, sebuah tarian penyambutan dari mahasiswa dan mahasiswi Institut Seni Indonesia Denpasar di bawah pimpinan I Gede Arya Sugiarto. Hadirin, inilah Tari Selat Segara.
berbalut sinar mentari, gugusan pegunungan di sepanjang pulau-pulau, riak dan ombak samudra di seluruh
warna Indonesia, negeri surga, negeri nirwana, negeri warna-warni, negeri dewa-dewi. Indonesia merdeka menuju Indonesia Raya. Gemericik sungai-sungai, kicauan burung-burung, senyum ramah tamah dalam kedamaian, dalam jabat tangan erat kebahagiaan. Negeri surga, negeri nirwana, negeri warna-warni, negeri dewa-dewi. Indonesia merdeka menuju Indonesia Raya. Cerah sepanjang masa, bahagia senantiasa. Dalam dekapan sinar matahari negeri tercinta katistiwa. Negeri surga, negeri nirwana, negeri warna-warni, negeri dewa-dewi. Indonesia merdeka menuju Indonesia Raya. Indonesia, negeri surga, negeri nirwana, negeri warna-warni, negeri dewa-dewi. Indonesia merdeka menuju Indonesia Raya. Panji-panji pengabdian memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. menyanyikan lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto. Ibu Megawati Soekarno Putri, para senior partai, para kader partai, hadirin dan saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, seraya memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bapak bangsa kita, Bung Karno, diterima di sisinya dan kita pun dapat mewarisi api perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh I Gusti Agung Made Oke Diaraputra dari Ranting Pemecutan Denpasar. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mars PDI Perjuangan. Paris
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan Dedication of Life oleh Gede Adi Wisnawa dari Ranting Penatih Denpasar. Dedication of Life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian.
Hadirin dimohon berdiri. Panji-panji pengabdian meninggalkan ruangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Kongres keempat PDI Perjuangan, Bapak Wayan Koster. Om Swastiastu. Merdeka! Yang terhormat dan yang kami cintai, Ibu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Joko Widodo, kader Partai PDI Perjuangan. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati tamu undangan, khususnya para pimpinan partai politik serta hadirin sekalian. Kader-kader utusan Kongres 4 PD Perjuangan dari seluruh Indonesia yang kami banggakan. Pertama-tama, izinkanlah kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini, Kamis tanggal 9 April tahun 2015, untuk mengikuti acara pembukaan Kongres 4 PDI Perjuangan. Ketua Umum yang terhormat, izinkanlah kami melaporkan persiapan pelaksanaan Kongres 4 PD Perjuangan di Bali. Seperti yang ditetapkan oleh DPP PD Perjuangan, tema utama Kongres keempat PD Perjuangan adalah Aku Melihat Indonesia. Ibu Ketua Umum dan hadirin sekalian, rangkaian Kongres 4 PD Perjuangan dilaksanakan dimulai dengan acara kebudayaan kemarin malam pada tanggal 8 April dan akan berakhir pada tanggal 12 April tahun 2015 bertempat di Hotel Ina Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Bali. Pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa berdasarkan hasil registrasi, Kongres 4 PD Perjuangan telah dihadiri oleh kader-kader utusan yang berasal dari 26 orang DPP partai, 34 DPD partai, dan 489 DPC partai, serta dihadiri oleh 151 orang peninjau yang berasal dari perwakilan luar negeri, organisasi sayap partai, dan badan partai, serta fraksi PD Perjuangan DPR RI dan fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Bali. Total peserta Kongres 4 PDI Perjuangan adalah sejumlah 1.543 atau sebesar 98% dari keseluruhan total normatif utusan PDI Perjuangan.
dari seluruh Indonesia. Keseluruhan kegiatan Kongres 4 PD Perjuangan tahun 2015 ini kami selenggarakan dengan tata laksana yang dijiwai oleh pitutur kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu Paras Paros Sarpenaya, Gilik Saguluk Salunglung Sabayantake, yang artinya mengedepankan semangat kebersamaan, gotong royong, saling menghormati, musyawarah mufakat, rendah hati, dan penuh sukacita. Dengan demikian, maka sesuai aturan partai dan dilihat dari sisi persiapan teknis, dapat kami laporkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa Kongres 4 PD Perjuangan sudah siap untuk dilaksanakan. Kami pastikan bahwa selama Bapak Ibu sekalian berada di Bali akan mendapat penerimaan yang baik dari seluruh komponen masyarakat. Karena masyarakat Bali selalu diajarkan memperlakukan tamu seperti dirinya sendiri sesuai dengan ajaran agama Hindu, Wasudewa Kutumbakam, bahwa sesungguhnya semua manusia itu adalah bersaudara. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengakhiri laporan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan yang telah memberi kepercayaan dan kehormatan kepada kami sebagai tuan rumah sekaligus sebagai panitia pelaksana Kongres 4 PD Perjuangan tahun ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Bali beserta jajaran, Bapak Pangdam Sembilan Udayana, Rektor ISI Denpasar, Rektor UNUD, rekan-rekan media, para senior partai, para pengamat politik, masyarakat Bali, dan para pihak lainnya yang telah berpartisipasi dan memberi dukungan pada jalannya Kongres PDI Perjuangan. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan acara Kongres 4 ini, izinkanlah kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat datang di Bali, Pulau Dewata yang kita cintai bersama. Selamat mengikuti Kongres keempat PDI Perjuangan. Salam, perjuangan kita belum selesai. Merdeka! Om Santi 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 Om.
pidato politik Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya, marilah kita memekikkan dengan penuh semangat salam kemerdekaan kita dan salam PDI Perjuangan. Merdeka! 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 Yang saya hormati, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Para senior partai yang selalu mengikuti kita dalam perjuangan selama ini. Para petugas partai yang duduk di kabinet kerja dan di lembaga legislatif. Teman-teman, para ketua umum. Yang pertama adalah Bapak Surya Paloh dari Partai Nasdem. Ketua Umum PKB Bapak Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Hanura Bapak Wiranto, Ketua Umum PKPI Bapak Sutioso, Ketua Umum P3 Bapak Rohamur Muzi. Ini saya mau nyebutnya masih agak gamang. Karena dalam undangan beliau adalah Ketua MPR, tetapi juga beliau ini Ketua Umum PAN, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Para tamu undangan, rekan-rekan pers yang selalu mengikuti perjuangan PDI Perjuangan, hadirin yang berbahagia, saudara-saudara utusan Kongres keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya cintai dan selalu saya banggakan, kader-kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh pelosok negeri ini yang saya cintai. Para relawan yang hadir juga di sini, para perwakilan PDI Perjuangan di luar negeri, saudara-saudara sebangsa setanah air. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga sejarah PDI Perjuangan kembali kita torehkan di Bali ini. Di tempat inilah 5 tahun yang lalu jalan ideologi partai kita canangkan. Dari tempat ini pula tekad partai untuk memperjuangkan dan membumikan ide, gagasan, pemikiran, dan cita-cita bapak bangsa kita, Bung Karno, terus dikumandangkan. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Bali tidak hanya menjadi tiang penyangga kekuatan partai. Di Pulau Dewata inilah aksara api kesejarahan partai dituliskan. Aksara kesejarahan berwarna merah membara
yang justru terlihat semakin terang ketika rintangan kegelapan menghadang. Di tempat ini pula suluh perjuangan kita nyalakan, menjadi api perjuangan yang tidak akan pernah padam. Kekuatan inilah yang menciptakan energi juang, sehingga akhirnya PDI Perjuangan dipercaya oleh rakyat menjadi pemenang pemilu legislatif dan sekaligus pemilu presiden tahun 2014. Kemenangan itu meyakinkan kita semua bahwa jalan yang kita tempuh adalah benar. Selanjutnya, perkenankanlah saya mengajak saudara untuk memaknai Indonesia, Indonesia Raya, yakni Indonesia yang saat itu berjaya dan begitu mewarnai dunia. Saya ingin menyoroti salah satu momen sejarah yang ikut merubah tatanan dunia. 60 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955, Bung Karno mencetuskan suatu ide besar, yaitu Konferensi Asia Afrika. Konferensi menghasilkan kesepakatan Dasar-Sila Bandung yang membangunkan kesadaran bagi bangkitnya bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka. Namun, negara-negara yang baru merdeka tersebut pada waktu itu dihadapkan pula pada tantangan baru berupa rivalitas dua blok besar, yakni Barat dan Blok Timur. Indonesia pun kembali menjadi pelopor gerakan non-blok. Itulah bagian penggal dari sejarah yang sangat monumental yang saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apa yang saya sampaikan di atas tidak hanya bertujuan menggelorakan kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Benang merah kemerdekaan untuk persaudaraan dunia tersebut sangatlah relevan untuk direnungkan kembali. Lebih-lebih menjelang peringatan Konferensi Asia Afrika yang sebentar lagi kita rayakan. Inilah pelajaran yang dapat kita petik, bahwa bangsa ini pernah mengukir sejarah gemilang dan berani menyuarakan suatu tatanan dunia baru. Bung Karno dalam pidatonya di PBB dengan judul To Build the World Anew pada tanggal 30 September 1960 di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua peristiwa tersebut sayangnya terjadi pada abad ke-20. Di abad 21 ini, kita harusnya memahami bagaimana pemikiran Bung Karno yang selain visioner juga melampaui pemikiran abad, yaitu abad 20 tersebut. Saudara-saudara sekalian, kepeloporan Indonesia di atas hanya terjadi karena semangat juang. Mereka berjuang dengan penuh keyakinan tanpa terpengaruh opini yang selalu dipublikasikan. Inilah dasar-dasar kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan yang harus selalu menyatu dengan rakyat dan pada saat bersamaan setia pada konstitusi. Kesetiaan pada konstitusi ini sifatnya mutlak. Pemimpin memang harus menjalankan kewajiban konstitusionalnya tanpa menghitung apa akibatnya. Karmane Fadi Karaste Mapalesu Kadacana. Kerjakanlah kewajibanmu dengan tidak menghitung-hitung akibatnya. Kepemimpinan yang seperti ini hanya akan muncul apabila ia sungguh memahami sejarah bangsanya, memahami siapa rakyatnya, dan memahami dari mana asal-usulnya. Untuk itulah
Untuk itulah, guna mengkontemplasikan kepemimpinan Indonesia, saya mengajak kita semua untuk melihat ke dalam tentang hal-hal fundamental, tentang cita-cita besar dan keparipurnaan gagasan Indonesia merdeka. Dengan cara ini, kita akan menemukan bahwa kepercayaan diri menjadi modal utama. Kita tidak boleh merasa minder dengan segala negara adidaya sekalipun. Lihatlah sebuah peristiwa yang tercatat dengan emas 10 November 1945. Lihat juga catatan sejarah ketika Angkatan Perang Indonesia ditakuti, disegani karena menjadi terkuat di belahan bumi selatan Katulistiwa pada periode 1960-an. Saudara-saudara sekalian, kader partai yang saya banggakan, di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini, menjadi tugas kita untuk terus membangunkan spirit dan kebangsaan sebagai bangsa. Disinilah mengapa ketika Pak Jokowi, Presiden kita, mencanangkan revolusi mental, memang itu sangat diperlukan. Keseluruhan cerita kepeloporan Indonesia di atas adalah bukti bahwa di tangan pemimpin yang sudah mengalami revolusi mental, bangsa ini pasti akan menjadi bangsa yang disegani. Revolusi mental melahirkan jiwa yang hidup, berkarakter, disiplin, penuh percaya diri, dan unggul dalam kualitas kehidupan. Kita bisa melihat Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura yang dapat dijadikan contoh. Mereka membangun manusia yang berwawasan luas, berdisiplin, dan memiliki kepercayaan total dengan pemimpinnya. Pemimpinnya sendiri mampu menjadi jembatan dan sekaligus penyambung lidah bagi rakyatnya. Kita tidak boleh ternina-bobokkan atas kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Buat apa semuanya itu ketika justru bermalas-malas dan membiarkan penggerogotan mental terus terjadi. Bahkan kita juga membiarkan segala sesuatunya di Republik ini tidak dapat dikelola secara berdiri di atas kaki sendiri. Bung Karno menegaskan, berdiri di atas kaki sendiri bukan saja tujuan yang tidak kalah pentingnya. Berdikari merupakan prinsip dan cara mencapai tujuan itu. Semuanya adalah prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri dengan bangsa lain. Kerjasama dengan asing misalnya harus dijalankan atas kesamaan derajat dan prinsip saling menguntungkan. Dengan demikian, percaya pada kekuatan rakyat kita sendiri adalah inti dan esensi atas jalan sebagai bangsa yang berdaulat dan dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Disinilah revolusi mental seharusnya dijalankan. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, gagasan revolusi mental sebenarnya pertama kali disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1957. Beliau saat itu mencanangkan berkibarnya panji revolusi mental. Nation building membutuhkan bantuannya revolusi mental. Karena itu adakanlah revolusi mental. Bangkitlah, ya bangkitlah. Bangkit dan geraklah ke arah pemulihan jiwa. Bangkit dan bergeraklah kembali ke cita-cita nasional. Bangkit dan geraklah ke arah kesadaran cita-cita sosial. Bangkit dan geraklah
menjadi manusia baru yang bekerja, berjuang, berbakti, berkorban guna membina bangsa dan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita nasional dan sosial itu, yakni cita-cita proklamasi. Buanglah segala kemalasan, buang segala egosentrisme, buang segala ketamakan. Jadilah manusia Indonesia, manusia pembina, manusia yang sampai ke tulang sumsumnya bersemboyan satu buat semua, semua buat pelaksanaan satu cita-cita. Bagi Bung Karno, revolusi mental adalah arah dalam sebuah gerakan hidup baru. Gerakan hidup baru bukan hanya dalam hal fisik seperti hidup sederhana, namun yang lebih penting adalah kesederhanaan sebagai pemimpin. Kesederhanaan seorang pemimpin adalah kesederhanaan seorang pejuang yang tetapi jiwanya berkobar menyala-nyala, penuh daya cipta, bergelora laksana samudra, dan suatu jiwa anti kebekuan yang laksana terbuat dari geledek dan guntur. Gerakan hidup baru membutuhkan revolusi mental. Isi revolusi mental sangatlah dalam. Revolusi mental adalah tentang cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik. Yang merintangi kemajuan wajib disingkirkan. Revolusi mental harus meliputi seluruh masyarakat. Namun tidak akan berlangsung tanpa organisasi, tanpa pimpinan, tanpa gerakan. Revolusi mental memerlukan seorang pemimpin yang harus melakukan revolusi mental untuk dirinya terlebih dahulu. Revolusi mental pemimpin haruslah dapat menggelorakan gerakan hidup baru tersebut. Saudara-saudara, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya cintai, dengan revolusi mental tersebut, maka kita bangun Indonesia dari apa yang dilihat dan dirasakan rakyat. Rakyat yang termanifestasikan dalam wajah petani, guru, nelayan, kaum miskin kota, buruh, atau pendeknya rakyat yang masih terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan, yakni rakyat yang selalu disebut wong cilik. Merekalah dasar keberpihakan kita. Rakyatlah sumber dari segala sumber ideologi partai. Disinilah ideologi berperan sebagai daya hidup dan keyakinan partai. Atas dasar keyakinan ideologi pula, PDI Perjuangan berani menempuh jalan terjal di luar pemerintahan selama 1 dasawarsa terakhir. Bukan main-main 10 tahun itu, saudara-saudara, kita telah merasakannya. Rakyat memberi tempat akhirnya atas pilihan politik PDI Perjuangan tersebut. Kini dapat dipahami bahwa posisi politik tersebut adalah tugas nasional yang tidak kalah penting untuk sehatnya demokrasi kita. Demikian halnya ketika atas kehendak rakyat, PDI Perjuangan akhirnya berada di dalam pemerintahan. Dengan pengalaman panjang ketika berada di luar pemerintahan, satu hal yang membuat kita bertahan adalah ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Ia bertindak sebagai light star atau bintang pengarah ketika partai menghadapi berbagai kesulitan. Bahkan partai mampu mensenyawakan ideologi dan rakyat agar berurat berakar dalam sari patinya rakyat. Atas dasar kesatuan ideologi dan rakyat, maka partai melakukan suatu penggantian, mengganti perkakas yang lama dengan yang baru. Itulah natur secara alami yang tidak bisa dihindari.
saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berbagai dinamika pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemilu secara langsung membawa konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan dengan mobilisasi sumber daya. Kesemuanya wajar ketika diabdikan untuk mendapatkan pemimpin terbaik bagi bangsa. Namun praktek yang berlawanan kerap terjadi. Mobilisasi kekuatan tim kampanye sangatlah rentan ditumpangi kepentingan. Kepentingan yang menjadi penumpang gelap untuk menguasai sumber daya alam bangsa. Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Inilah sisi gelap kekuasaan, saudara-saudara. Waspadalah. Guna mencegah hal tersebut, saya menyerukan agar Indonesia harus benar-benar tangguh di dalam melakukan negosiasi kontrak migas dan tambang yang sebentar lagi banyak yang akan berakhir. Kini saatnya dengan kepemimpinan nasional yang baru, kontrak merah putih harus ditegakkan. Demikian pula badan usaha milik negara harus diperkuat dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdiri di atas kaki sendiri. Saudara-saudara sekalian, hal lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah sikap politik PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri, dan berkepradian dalam bidang budaya. Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu gantung dengan bangsa lain. Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai. Banyak yang bertanya, oh ibu artinya akan menutup diri dari bangsa-bangsa lain di dunia ini? Oh no, tidak. Mari kita bekerja sama dengan mereka di seluruh dunia untuk membesarkan Indonesia Raya. Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Hal ini sangat penting mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri. Landasan konstitusionalnya pun sangat jelas. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanismenya. Jadi bukanlah secara independen. Konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan oleh partai. Prinsip demokrasi inilah yang saya jelaskan dan jalankan. Penjelasan ini sangat relevan mengingat ada sementara pihak selalu mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi. Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik,
Disinilah kritik dan otokritik kami jalankan. Namun, mengatakan bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat. Fenomena ini nampak jelas ketika pada saat bersamaan muncullah sebuah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik. Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana ada simbiose kekuatan anti partai dengan kekuatan modal yang berhadapan dengan gerakan berdiri di atas kaki sendiri. Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau bekerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu dan selanjutnya menyalip di tikungan saudara-saudara. Karena itulah kembali saya tegaskan bahwa jalan ideologi adalah pilihan yang benar. Jalan ideologi yang membentang terjal di hadapan kita adalah jalan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah prinsip konstitualisme yang selalu jadi rujukan kita, saudara-saudara. Atas dasar konstitusi pula, saya berulang kali menyampaikan kepada Bapak Presiden, pegang teguhlah konstitusi itu. Berpijaklah pada konstitusi, karena itu adalah sebuah jalan lurus kenegaraan. Penuhilah janji kampanyenya, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat. Dalam kaitannya dengan tugas konstitusi pula, PDI Perjuangan mengingatkan kembali terhadap tugas pemimpin nasional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan itu termasuk mencegah berbagai kampanye gerakan terorisme yang tidak hanya bersifat radikal, namun sudah mengobarkan perang terhadap kemanusiaan. Tanpa bermaksud meremehkan gerakan terorisme yang lain, saya melihat bahwa sekarang ini masalah ISIS sangat serius dan perlu segera disikapi. ISIS sudah bertindak atas nama negara, bahkan telah melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia sendiri. Pemerintah harus memastikan agar rekrutmen seperti itu tidak boleh terulang kembali. PDI Perjuangan dengan tegas menolak berbagai bentuk radikalisme dan terorisme atas nama apapun. Sebab Indonesia adalah negara berdaulat dengan tradisi masyarakatnya yang sangat toleran. Indonesia tidak akan pernah membiarkan paham dan organisasi tersebut berkembang di Indonesia. Biarlah di bumi Nusantara ini hidup dan tumbuh berkembang. Indonesia sebagai sebuah taman sarinya keanekaragaman. Hal ini juga cerminan dari tekad kita untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Kader PDI Perjuangan yang saya cintai dan banggakan, Kongres keempat partai yang kita mulai hari ini harus dirawat dan dijaga dengan seluruh kekuatan akal sehat dan hati nurani. Kongres merupakan forum tertinggi partai di mana Pancasila, musyawarah mufakat, gotong royong, dan kepentingan rakyat, bangsa, negara, dan partai menjadi simpul-simpul pokok yang menyatukan kita. Kongres partai adalah sebuah peristiwa dari ajang ideologis.
bukan peristiwa di mana pragmatisme dan transaksional berkembang subur. Kita harus melawan berbagai tindakan transaksional tersebut, sebab Kongres pada dasarnya adalah peristiwa politik bagi tumbuh kembangnya peradaban politik yang luhur dan menjadi persemaian bagi Indonesia yang adil dan makmur. Budaya politik baru juga kita lahirkan melalui Kongres keempat ini. Untuk pertama kalinya dalam tradisi kepartaian kita, seluruh proses konsolidasi partai dimulai dari bawah, dari rapat ranting, bergerak ke atas hingga pelaksanaan Kongres ini. Keseluruhan proses konsolidasi penuh dengan tradisi musyawarah tanpa voting sama sekali. Inilah kematangan demokrasi yang membumikan Pancasila, saudara-saudara. Selanjutnya, menjadi tugas bersama kita untuk merawat dan memperkokoh pondasi PDI Perjuangan sebagai partai pelopor. PDI Perjuangan pun dituntut untuk meningkatkan kemampuan, membangunkan kesadaran rakyat, mengorganisir rakyat, dan memimpin perjuangan rakyat. Semua itu sungguh tantangan yang sangat berat. Menjadi pemenang dalam pemilu 2014 tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. Kita harus bekerja lebih keras dan lebih baik lagi. Kita harus mengisi dan memenangkan kembali pemilu 2019 yang akan datang. Apakah kalian siap? Para kader partai dan hadirin sekalian, saya mengajak seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap teguh pada jalan ideologi partai. PDI Perjuangan adalah satu kesatuan yang tidak boleh tercerai-berai oleh segala pasang naik dan pasang surutnya perjuangan. Segala pukulan yang kita berikan atau segala pukulan yang kita terima adalah iramanya perjuangan. Perkuatlah tradisi gotong royong. Ia adalah kerja bersama, membanting tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua. Itulah rahasia kekuatan kita. Satu untuk semua, semua untuk satu. One for all for one. Saudara-saudara anggota dan kader PDI Perjuangan yang saya cintai dan banggakan, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan perenungan atas seluruh perjalanan politik saya. Pelajaran politik terbesar yang saya ambil sejak masuk ke partai, lalu menjadi anggota biasa, hingga mengibarkan bendera perjuangan dan akhirnya terpilih sebagai ketua umum partai, adalah pentingnya bagi setiap insan politik partai untuk memiliki kesabaran revolusioner. Kesabaran revolusioner bertumpu pada keyakinan politik. Ia memegang teguh pada prinsip dan menghikmati politik sebagai dedikasi hidup. Kesabaran revolusioner bukan berarti hanya berdiam diri, namun mengandung daya juang dan terus bergerak maju. Itulah sifat revolusioner. Bagi saya, politik juga harus bersendikan watak kejujuran. Sebab politik bukanlah praktek menang-menangani atas dasar kekuasaan. Itulah yang membuat saya terus bertahan. Walaupun begitu banyak pengalaman, banyak pengkhianatan, bahkan berulang kali saya ditusuk dari belakang. Semua pengkhianat itu terjadi hanya karena ambisi politik yang berwatakkan kekuasaan semata. Alhamdulillah, saya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bertahan dan lolos dari berbagai cobaan.
kuncinya hanya satu. Berpolitiklah dengan keyakinan, kejujuran, penuh idealisme, dan memegang teguh prinsip pengabdian. Dengannya, kalian pun akan memiliki kesabaran revolusioner itu, saudara-saudara. Jadi saya katakan, jika belum memiliki kesabaran revolusioner, belajarlah dulu untuk sabar. Jikalau ada yang tidak sabar dan mau merusak apa yang sudah dibangun dengan penuh keringat dan air mata perjuangan, lebih baik berpikir ulang. Saudara-saudara dan para kader partai yang saya banggakan, mengakhiri pidato politik saya ini, izinkanlah saya mengajak saudara-saudara semua untuk melihat dengan jernih Indonesia kita. Aku melihat Indonesia, sengaja saya pilih sebagai tema Kongres keempat kali ini. Indonesia dalam satu kemestaan dengan seluruh jagat raya. Aku melihat Indonesia haruslah berakar kuat dari gagasan sempurna tentang Indonesia merdeka. Indonesia yang memuat prinsip ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah mufakat, dan prinsip kesejahteraan. Aku melihat Indonesia adalah cara pandang kita bersama untuk kembali pada cita-cita kemerdekaan bangsa. Bung Karno punya puisi dan namanya juga Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung di pepohonan, aku mendengarkan suara Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan, apalagi sinar matanya anak-anak kecil Indonesia, aku sebenarnya melihat wajah Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menemani dan menjaga gerak langkah perjuangan kita bersama. Akhirnya dengan penuh rasa syukur dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Kongres keempat PDI Perjuangan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om. Merdeka! 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 Pemukulan gong oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai penanda Kongres keempat PDI Perjuangan dibuka secara resmi. Didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto dan Ketua Panitia Pelaksana Kongres keempat PDI Perjuangan Bapak Wayan Koster. Ibu Megawati Soekarno Putri, kami silakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.
Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jikalau aku mendengar lautan membanting di padang bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, suara Indonesia, keindahan Indonesia, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarah di angkasa, oh, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung-burung di pepohonan, oh, aku mendengar suara Indonesia. Indonesia, oh, suara Indonesia, keindahan Indonesia, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia, oh, aku melihat wajah Indonesia. Oh, aku melihat wajah Indonesia. Pembacaan doa oleh Dharma Adiaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat kepada yang terhormat
Ide Pedanda Gede Sebali Tianyar Arimbawa, waktu dan tempat disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bagi umat Hindu, kami mohon untuk bersikap pada asana. Pada umat selain Hindu, kami mohon berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kami mohon izin pada Ibu Mega. Om Swastiastu. Om Sri Mahalaksmi Ganapataye Namaha. Om Sarva Vigna Vinasantu. Om Sarva Dusta Vinasantu. Om Sarva Nitya Vinasantu. Om Sarva Satru Vinasantu Ye Namah Swaha. Om Paramapunya Ye Namah Swaha. Om Caksasura Dewa Hitam Urasat Sukra Ucarat Wazema Sardasatam Jiema Sardasatam Srinuya Sardasatam Prabhava Sardasatam Uyasca Sardasatam Adinasyama Sardasatam. Om Paramasanti Namah Swaha. Om Diyau Santi Antarisa Santi Pertiwi Santi Apaha Santi Osadaya Santi Vanaspataya Santi, Wiswe Dewa Santi, Brahma Santi, Sarwa Santi, Santi Ewa Santi, Sama Santi Redi, Swaha. Ya Tuhan, Ataragana, pemilik kekuatan dan kebenaran, kami mohon semoga Kongres keempat PDI Perjuangan di Denpasar ini pada hari ini dan selanjutnya berjalan lancar dan sukses serta menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan PDI Perjuangan, juga untuk seluruh rakyat negara dan bangsa Indonesia. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, melalui Kongres keempat PDI Perjuangan di Tanah Pulau Dewata ini, anugerahkanlah kepada para pemimpin, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri serta keluarga besar PDI Perjuangan, Bapak Haji Joko Widodo dan Bapak Haji Yusuf Kalla, kekuatan-kekuatan untuk menghadapi segala cobaan, kekuatan-kekuatan untuk mengalahkan semua musuh, kekuatan-kekuatan untuk menghancurkan segala dusta, kekuatan-kekuatan untuk membersihkan segala kekotoran, pikiran, perkataan, dan tindakan. Ya Tuhan yang Maha Abadi, berikanlah anugerah-Mu agar negara dan bangsa Indonesia ini abadi, agar para pemimpin berumur 100 tahun,
agar mereka mendengarkan dan mengayomi rakyat dan agar rakyat berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya Tuhan yang Maha Damai, turunkanlah suci-Mu, agar dalam situasi apapun, Ibu Mega Soekarno Putri yang telah merasakan pahit getirnya dan asam garam perjuangan partai supaya tetap tegar dan tetap kokoh dan tetap kuat sebagai pemimpin bangsa guna melanjutkan cita-cita dan perjuangan proklamator Bung Karno, agar diberi kekuatan memimpin dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat bersatu dengan para pemimpin membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara yang besar dan kuat. Ya Tuhan yang Maha Sempurna, semoga alam ini damai, agar bumi, samudra, danau, hutan, langit, gunung, dan semua makhluk di alam semesta ini damai. Semoga Tuhan juga damai dalam kedamaian. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah acara pembukaan Kongres keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada hadirin dan segenap undangan atas kehadirannya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam seluruh rangkaian acara pembukaan Kongres keempat PDI Perjuangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan pula terima kasih kepada penari, pemain gamelan, dan orkestra dari Institut Seni Indonesia Denpasar, paduan suara dari Universitas Udayana, Paskibraka dari Purna Paskibraka Indonesia Bali, dan kakak-kakak Rodinda. Selanjutnya acara diserahkan kepada panitia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk menikmati santap siang. Kita aplaus sekali lagi. Merdeka! Sidang pertama akan mulai pukul 14.00 dan kemudian makan siang ini Bapak Jokowi didampingi oleh para menteri bersama ketua-ketua DPD dari seluruh Indonesia. Disilahkan untuk santap siang di lantai 10. Ya, mohon maaf kepada para tamu kehormatan, silakan untuk menuju lantai 2 bersama ketua-ketua DPD dari seluruh Indonesia bersantap siang bersama Ibu Ketua Umum.